selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya nih, selalu selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal kehidupan, biasanya di pagar kehidupan itu kita tidak pernah terlepas dari yang namanya langit. Nah sekarang yuk, dimanapun kita berada saat ini, ayo kita awali mendengarkan atau menonton video ini dengan melihat langit. Coba deh, sekarang kalau bisa lihat langit di sekitar kamu. Indah kan? Nah sambil kita menikmati keindahan langit, yuk kita tuliskan di komentar rasa syukur yang mendalam. Coba, dalam komentar kamu tuliskan rasa syukurmu kepada Yang Maha Kuasa atas langit yang indah di atasmu deh. Saya pengen tahu, seberapa bersyukurnya kamu dengan langit di atasmu. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Tapi, kenapa sih kok kita seringkali ngerasa sedih ketika kita punya impian besar, tujuan yang besar ingin kita raih? Coba deh jujur sama saya, pernah nggak sih kamu belakangan ini ngerasa kecewa? Kenapa kecewanya? Karena saya udah capek-capek berdoa, mas. Saya udah capek-capek mengalami keterpurukan. Berdoa loh saya. Tapi kenapa Yang Maha Kuasa kok seolah-olah mendiamkan saya? Apa salah saya sampai Yang Maha Kuasa tidak menghiraukan doa-doa saya? Nah itu tuh. Itu sebuah topik yang penting dan menarik banget. Yuk kita bahas, karena bisa jadi ini petunjuk Tuhan buat kamu. Sekarang ayo coba jujur deh sama saya. Jujur yuk. Apakah betul tebakan saya bahwa video ini kok pas banget dengan suatu hal yang sedang kamu alami? Ada sebuah permintaan besar mungkin, kesulitan yang sedang menghambat bisa jadi ya. Diri kamu berdoa terus-menerus, sudah capek, tiba-tiba nggak sengaja ketemu video ini. Betul nggak? Kalau memang itu yang terjadi, nah ini nih. Kita mulai dari situ, bahas pelan-pelan supaya kamu jelas bahwa semuanya sebenarnya baik-baik aja. Gini, ada sebuah cerita yang sesuai dengan topik kita di hari ini. Kemarin saya sempat curhat teman-teman, atau lebih tepatnya mendengarkan curhat pribadi dari sahabat saya. Sahabat saya berkata begini, "Mas, kenapa? Saya ini sedih banget. Saya punya seorang istri. Terus, istri saya ini selalu dikendalikan oleh orang tuanya. Mertua saya, mas, itu benar-benar entah kenapa benci banget sama saya. Padahal saya itu orang baik loh, mas. Terus, iya, saya itu udah tersiksa 5 tahun belakangan ini dengan perkataan mertua saya yang selalu memfitnah segala sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya lakukan. Mulai dari saya seolah-olah tidak sayang dengan beliau, padahal saya selalu mendoakan beliau. Mulai dari ketika saya mungkin memarahi istri saya untuk menasihati ke jalan yang benar, orang tuanya selalu ikut campur menasihati balik saya. Saya jadi stres, mas, dan saya benar-benar nyaris gila katanya. Saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya seolah-olah tidak pernah didengar ya mas oleh Yang Maha Kuasa? Dari situ akhirnya saya ketawa. Benar, saya ketawa. Ketawanya kenapa? Nah, ketawanya gini. Dengerin, ini lucu nih. Kalau dipikir-pikir, Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu berupa perumpamaan dalam hidup kita. Itu jelas loh. Saya ulangi, Yang Maha Kuasa itu selalu memberikan segala sesuatu di semesta raya kalau kita peka bisa jadi pelajaran. Termasuk, saya akan menggunakan perumpamaan yang tepat untuk kamu sebagai sahabat saya yang sedang punya masalah ini dengan perumpamaan orang yang haus. Sekarang, ada orang yang haus nih. Bener, ada orang lagi haus. Ketika orang itu haus, dia butuh air untuk diminum dong. Nah, dia berdoa nih kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya kehausan. Ya Tuhan, saya kehausan, tolong berikan saya minum, saya kehausan. Kenapa engkau mengabaikan saya? Terus dia berdoa lagi.
Habis berdoa dia jalan lagi tuh. Begitu dia jalan, dia berdoa lagi. Ya Allah, saya pengen air, saya kehausan, tolong berikan saya air. Terus dia jalan lagi. Habis jalan dia berdoa lagi, jalan lagi, berdoa lagi, dan akhirnya dia capek. Capeknya kenapa? Saya udah capek-capek berdoa, Mas, kok gak dikabulin gitu. Saya bingung, Mas, ada apa ini? Kenapa Tuhan itu jahat sama saya? Kan saya haus loh. Dengerin. Kalau kita pakai cara pandang orang yang kehausan tadi, kira-kira menurut kamu tolong dijawab, itu benar atau keliru? Saya ulangi ya, tolong dijawab dalam hati, ini penting nih. Menurut kamu filosofi atau cara pandang yang dipakai oleh orang yang kehausan tadi, itu benar atau keliru? Nah, kalau jujur, sebenarnya kamu mau bilang keliru. Iya kan? Tapi kok entah kenapa saya sepertinya sama, Mas, seperti orang kehausan tadi. Jadi saya nggak bisa bilang keliru juga, Mas. Betul nggak? Gini jawabannya. Apa yang dilakukan oleh orang yang kehausan tadi, itu sebenarnya setengah betul. Tapi sayangnya setengah salah. Benarnya di mana? Betul, ketika kita lagi ada masalah, kita mintanya kepada yang maha kuasa dulu, bukan kepada orang. Betul itu. Tapi sayangnya, biasanya kita tuh mentok di situ doang. Kita minta, mohon, tapi lupa. Apa, Mas? Bahwa segala sesuatu hal di dunia ini akan Tuhan berikan kalau kitanya sendiri juga peka. Itu dia. Saya ulangi ya, tolong dengarkan baik-baik, ini kuncinya. Yang Maha Kuasa itu akan selalu mengabulkan apa yang kita minta asal benar-benar kita butuhkan. Tapi ada syaratnya selain berdoa. Apa, Mas? Jadilah orang yang peka dulu. Orang itu kebanyakan cuma minta, mohon, tapi tidak peka. Kalau tidak peka, seolah-olah yang Maha Kuasa itu nggak ngasih apa-apa loh. Tapi ketika kita peka sedikit aja, kita bisa sadar, oh iya ya, bener loh, Mas. Ternyata selama ini doa-doa saya itu dikabulin. Cuman karena saya nggak peka aja, jadi seolah-olah yang Maha Kuasa tuh mendiamkan saya. Mau bukti nggak? Mau bukti? Gampang. Coba kamu pikir-pikir pakai akal sehat. Pikir-pikir pakai akal sehat. Apakah mungkin ketika kamu menonton video saya, kok topiknya seolah-olah bisa pas banget? Pernah nggak sih kamu nonton video saya, atau jangan-jangan video ini ya, kamu tonton, kok topiknya pas banget sama saya, Mas? Pernah seperti itu nggak seumur-umur kamu nonton video Pagar Kehidupan? Nah, sekarang saya tanya lagi. Apakah menurut kamu itu semua benar-benar kebetulan? Kalau jawaban kamu benar-benar, oh itu adalah kebetulan, maaf ya, itu tandanya kepekaanmu sudah hilang. Teman-teman, siapapun kamu yang nonton video saya dan pas terus, sadar gak sih kalau itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa atas doa-doamu? Ketika kamu bertemu dengan orang, siapapun orang itu adalah jawaban dari doa-doamu loh. Pernah nggak ketika kamu lagi punya masalah dalam hidup, berdoa, tapi secara tidak sadar, kamu ketemu orang, dari orang itu diri kamu dapat ilmu. Nah, ketika dapat ilmu, kamu sadar nggak ilmu yang kamu dapatkan dari orang itu, apapun bentuknya, itu kan pertolongan Tuhan. Ya, tapi Mas, masalah saya belum hilang loh. Pertolongan Yang Maha Kuasa itu nggak langsung jebret dateng loh. Kadang-kadang pertolongan Yang Maha Kuasa itu butuh banyak episode dulu untuk melengkapinya. Betul nggak? Iya kan? Coba kita pikir-pikir. Kita punya tujuan pengen punya permasalahan yang tuntas dalam hidup. Bagus. Tiba-tiba kita begitu berdoa, ketemu sama orang nih. Orang ini emang nggak bisa menuntaskan masalah kita, betul. Tapi dari orang itu, ternyata kita dapat pemahaman baru akan hidup. Dengan pemahaman baru akan hidup itu, ternyata cara pandang kita berubah nih. Dengan cara pandang baru yang berubah itu, ternyata kita bisa ketemu jalan keluar yang menghubungkan kita dengan orang-orang baru yang tadinya nggak bisa kita temuin.
Dari orang-orang baru itulah ternyata jalan keluar baru kelihatan. Jadi setelah episode ketiga, keempat, kelima, ternyata di situ masalah kita baru beres. Dan episode ketiga tidak bisa tercipta kalau tidak ada episode 1 dan 2 dulu kan? Nah itu maksud saya. Kenapa sih dalam hidup ini kita itu selalu pengen keinginan langsung terkabul? Emang kita itu siapa? Saya tanya. Emang kita itu siapa? Kenapa ketika kita minta harus langsung terkabul 100%? Emang kita itu siapa sih kok maaf ya, sok tahu banget? Coba kita berpikir deh. Emang tahu dari mana sih? Kalau seandainya yang maha kuasa langsung ngabulin keinginan kita, itu yang benar-benar kita butuh, tahu dari mana? Bukankah itu pertanda kesombongan ya? Seolah-olah kita tahu yang paling baik buat kita. Betul nggak? Sadar nggak sih kadang-kadang kita sombong? Halo? Coba saya tanya nih, sadar nggak sih kadang-kadang kita itu sombong? Sadar kan? Nah itu maksud saya. Hentikan kesombongan dulu, maka kepekaan kita akan lebih tajam untuk melihat, oh ternyata Tuhan itu baik sama saya, Mas. Ternyata benar, Mas. Kalau dipikir-pikir, yang Maha Kuasa ini sedang memberikan episode-episode kehidupan yang menuju perubahan seperti yang saya mau. Cuman saya dulu nggak sadar, Mas, sebelum nonton video ini. Nah, itu dia. Sekarang coba katakan di komentar aja. Boleh kamu tulis di komentar nih. Apakah betul perubahan hidup kamu sudah tercipta gara-gara menonton video-video saya di Pagar Kehidupan? Betul apa tidak? Nah kalau betul, tolong dijawab lagi. Apakah benar video-video di Pagar Kehidupan itu membetulkan kehidupan kamu satu persatu, setahap demi setahap? Benar atau tidak? Kalau jawabannya benar, berarti ucapan saya terbukti dong bahwa yang Maha Kuasa itu menyembuhkan kita, membenarkan masalah hidup kita setahap demi setahap. Iya kan? Nah Mas, bagaimana caranya saya tahu, Mas, kalau yang Maha Kuasa itu benar-benar sudah mengabulkan doa saya walaupun belum semuanya gitu, Mas? Bagaimana saya bisa tahu tahapan-tahapan yang udah Tuhan kasih kepada saya? Saya memang belum peka, Mas. Tolong bantu saya. Oke, gini. Kalau memang kita benar-benar ingin tahu sampai mana episode yang Tuhan berikan dalam hidup kita menuju apa yang kita mau, caranya gampang. Gimana, Mas? Sekarang coba dengarkan dulu diri kamu sendiri. Benar, coba. Gini maksud saya. Kalau kita jujur, ya, kita jujur nih, nggak usah pakai ego, nggak usah pakai rasa angkuh atau sombong pengennya banyak gitu ya. Sadar atau tidak, lihat dirimu sendiri. Sadar atau tidak kalau diri kita sebenarnya saat ini sudah lebih baik loh daripada sebelum kita berdoa. Sadar atau tidak, lihat dulu. Lihat dulu. Kita nggak usah mikir 100%. Kita lihat diri kita yang sekarang, yang sudah rajin berdoa dan beribadah dan berusaha, sama diri kita yang dulu sebelum berusaha dan berdoa. Kalau kita jujur, sejujur-jujurnya dengan kerendahan hati, pasti kita akan merasa, iya loh Mas. Bener loh Mas. Saya dulu tuh ya nggak sebaik sekarang gitu loh. Walaupun memang tujuan besar dalam hidup saya belum tercapai, tapi saya yang saat ini itu lebih baik daripada saya yang dahulu, Mas. Betul itu? Nah itu maksud saya. Kerendahan hatimu, kerendahan jiwamu, itu yang akan bisa membuatmu melihat sampai di manakah bantuan Tuhan pada saya saat ini. Nah sekarang, Mas, kalau begitu langkah berikutnya apa Mas? Setelah saya itu tahu bantuan Tuhan itu udah sampai mana? Langkah berikutnya sederhana. Nomor 1, stop membenci Tuhanmu. Saya ulangi. Stop menghakimi, membenci Tuhanmu yang maha baik lagi maha penyayang. Jangan pernah masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita sendiri itu lantas kita salahkan seolah-olah Tuhan itu nggak adil. Saya sedih loh, maaf ya, kalau ada nih contohnya saudara saya sesama muslim yang perempuan lagi ada masalah keluarga. Begitu masalah keluarganya nggak beres, dia lepas jilbab. Itu ada apa?
Maaf sekali. Kenapa kok dirimu menyalahkan Tuhanmu? Ada apa? Ada juga laki-laki begini, sama. Ketika hidupnya susah, dia deket banget sama Tuhannya. Begitu udah ditolong, dia jauh lagi. Yang tadinya udah gak judi, judi lagi. Yang tadinya udah gak mabok, mabok lagi. Ntar begitu kenikmatannya diambil, marah lagi sama Tuhannya. Lah gimana? Kalau kata orang Jawa, lah piye toh? Jadi sekarang, nomor 1, jangan benci Tuhanmu. Yang nomor 2, teruslah menanam amal baik. Amal baikmu akan kembali kepadamu sendiri. Ayo jadi orang baik, banyak berbagi kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Terus tanamkan amal baik. Nanti kamu sendiri yang akan memetiknya di kemudian hari. Dan yang terakhir apa mas? Sabar. Semua itu butuh selesai dulu episodenya. Nggak boleh ngotot, sutradaranya kan bukan kita. Betul nggak? Lucu nggak kalau sutradaranya bukan kita, tapi kitanya ngotot? Lah gimana sih? Kan sutradara tahu yang terbaik buat pemainnya toh, patuh aja. Oke? Jelas ya? Praktekkan video ini. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.